bapak semuanya. Bagaimana siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini? Harus tetap semangat ya, karena dengan kita semakin tahu firman Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan dikatakan orang-orang yang kuat, mereka lah orang-orang yang akan bertindak ya. Amin. Baik Ibu Bapak, untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah, judulnya adalah menghadap tidak dengan tangan hampa. Diambil dari Ulangan 16 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya mau membacakannya ayat yang ke-16, kemudian Ibu Bapak ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-16, Ulangan 16 ayat yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Silakan. Ya, nah Ibu Bapak, ini adalah kalau Ibu Bapak baca di dalam perikop ini gitu ya, ini adalah sebuah pesan dari Musa kepada generasi yang mau memasuki tanah perjanjian pada waktu itu. Jadi Musa menyampaikan pesan mulai dari komitmen yang harus mereka lakukan, terus aturan-aturan bagaimana mereka menghadap pada Tuhan. Tetapi yang menjadi sorotan di sini ada sebuah kata itu, jangan menghadap dengan tangan hampa. Nah pada waktu itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ada 3 hari raya yang harus dijadikan peringatan bagi bangsa Israel yang harus dilakukan, yaitu hari raya roti tidak beragi, kemudian hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Jadi bangsa Israel sedang diingatkan bahwa mereka itu harus ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang masa lampau, yang Tuhan sudah kerjakan. Bagaimana Tuhan melakukan kehebatan demi kehebatan yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ada sebuah kata dikatakan bahwa ketika bangsa Israel menghadap Tuhan, jangan menghadapi itu dengan tangan hampa, tangan yang kosong, tangan yang garing gitu, nggak membawa apa-apa. Nah Ibu Bapak, setahu saya kalau seseorang sudah ditolong ya, seseorang sudah dibantu gitu ya, pasti ada sebuah naluri gitu untuk mau memberikan sesuatu lagi gitu kepada dia gitu ya. Tetapi mungkin ada orang-orang yang bisa aja menjadi lalai atau enggak mau memberi karena juga bisa karena pelit atau karena dia tidak mau memberi gitu ya. Nah, lewat pesan Tuhan pagi hari ini Ibu Bapak, jadi betapa pentingnya hal memberi ini ya Ibu Bapak. Waktu saya lagi sekolah, makanya itu ada sebuah pelajaran budi pekerti ya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu diajar ketika mendapatkan sesuatu gitu ya dari orang lain, adalah istilahnya sebuah ungkapan terima kasih, atau bisa juga sebuah ungkapan yang lebih besar lagi, mungkin memberi sesuatu, entah berupa bingkisan atau bisa orang yang udah lebih dewasa lagi bisa memberikan uang gitu ya. Nah Ibu Bapak, tetapi yang menjadi perenungan saya gitu Ibu Bapak di sini, semua orang itu bisa memberi, tetapi belum tentu dia mengasihi. Semua orang bisa memberi, tetapi belum tentu dia mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi, dia akan selalu ingin memberi. Nah di sini sebuah renungan. Dan saya pagi hari ini ingin mengajak Ibu Bapak pagi hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita selalu ingin memberi kepada Tuhan.
selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Apalagi beberapa minggu yang lalu ada sebuah tema kerinduan. Kita sebagai mempelai-mempelainya Kristus, apakah memiliki sebuah kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi pasangan kita? Nah, kalau ada pesan Tuhan berkata menghadap tidak dengan tangan hampa, apa maksudnya? Apakah ada dari diri kita ketika kita datang pada Tuhan dengan tidak membawa sesuatu apapun kepada Tuhan? Nah, pagi hari ini Bu Bapak, saya ingin mengupas gitu ya, apa yang dimaksud menghadap dengan tidak dengan yang hampa. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah di sini, apakah yang dimaksud dengan menghadap Tuhan dengan tidak tangan hampa? Artinya itu, yang pertama, poin yang pertama, datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa adalah sebuah kesempatan. Diambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-16. Ya, Ulangan 16 ayat yang ke-16 tadi sudah dibaca. Jadi dikatakan bahwa 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Di sini ada sebuah kata 3 kali setahun, ya, 3 kali setahun. Jadi ini sebuah kata yang menentukan, yang menunjukkan sebuah waktu. Jadi nggak bisa yang bangsa Israel itu datang seenaknya. Ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Ada waktu-waktu tertentu yang sudah diatur. 3 kali setahun. Jadi dalam 1 tahun 365 hari hanya 3 kali. Nah, Ibu Bapak, kalau kita menunjuk kepada kata ini 3 kali setahun, itu artinya tidak selalu akan ada kesempatan untuk bangsa Israel itu datang. Ada waktu-waktu tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu mungkin bisa aja nanti akan datang lagi kalau misalkan orang tersebut masih hidup, masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan membawa persembahan. Tapi kalau misalkan orangnya udah diangkat sama Tuhan, kesempatan itu tidak datang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kesempatan untuk datang kepada Tuhan itu di dalam kita memberi tidak akan selalu selama-lamanya. Saya ingin menerapkan bagaimana dengan aplikasi dari ayat ini 3 kali setahun. Ibu Bapak, saya pengen tahu gitu ya, kitab dari Ulangan ini sebuah kitab yang sangat menarik sekali gitu ya. Jadi sebuah kitab yang berbicara banyak tentang peralihan ya. Peralihan dari generasi lama ke generasi yang baru. Peralihan dari pengalaman yang lama ke pengalaman yang baru. Peralihan dari identitas yang lama ke identitas yang baru. Yang tadinya mereka budak menjadi seorang yang berkuasa. Peralihan dari pengalaman yang lama kepada pengalaman yang baru. Yang tadinya mereka hanya makan roti yang tidak beragi di padang gurun, tetapi mereka akan dibawa masuk dengan satu pengalaman yang baru. Mereka akan mengalami yang namanya limpah dengan susu yang gak didapat di padang gurun, dengan madu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada sebuah penyataan daripada Tuhan tentang kasih. Kalau di dalam kitab-kitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat dan Bilangan itu tidak disebut tentang kasih, itu enggak disebut. Tetapi di dalam kitab Ulangan berkali-kali Allah menyatakan tentang kasih-Nya. Kenapa? Sampai Tuhan Yesus mau mengubah kutuk menjadi berkat karena Dia mengasihi bangsa Israel. Kenapa? Bukan karena jumlahnya yang banyak, kata firman Tuhan, tetapi karena aku mengasihi bangsa ini. Nah, Ibu Bapak, itu hal yang menarik. Dan ada satu hal yang menarik lagi, ternyata di dalam kitab Ulangan ini diceritakan bagaimana tentang sebuah kesempatan kedua bagi generasi ini untuk bisa dia menggenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya.
Nah Ibu Bapak, saya tahu gitu ya, ketika bangsa Israel diberikan sebuah kesempatan untuk datang menghadap Tuhan, mereka bawa korban-korban dan mereka pakai kesempatan tersebut. Saya mau Ibu Bapak, ketika pesan Tuhan disampaikan kepada kita, ya kita belajar sama-sama. Sebuah kesempatan itu tidak akan selalu datang kepada kita untuk kedua kalinya. Ada waktu-waktu di mana kita tidak akan pernah bisa memberi lagi. Dan kesempatan ini didapat juga oleh seorang yang namanya Maria, Bapak. Ketika Tuhan Yesus tahu gitu ya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu itu Lazarus mati dan akhirnya dibangkitkan, dan akhirnya pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria tahu ada Yesus di sana. Bagi Maria ini adalah sebuah kesempatan bagi dia untuk melakukan yang terbaik. Mungkin pada waktu itu ada orang-orang ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu ada Yudas melihat apa-apaan ini, memberi sebuah pemborosan. Tapi bagi Maria pada waktu itu, ini adalah sebuah kesempatan untuk saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dari mana sampai Maria bisa tahu ini adalah sebuah kesempatan? Nah, Ibu Bapak, baik sama-sama kita baca terlebih dahulu ya. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengorbananku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, Ibu Bapak, di sini Maria menangkap sebuah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Jadi kesempatan untuk dia memberi, untuk melakukan yang terbaik gitu ya, dia pakai sebaik-baiknya. Karena dia tahu bahwa penguburan kematian Tuhan Yesus Kristus akan segera datang dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk bisa meminyaki kaki-kaki Yesus. Dengan seluruh kemampuannya, dengan seluruh apa yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah Ibu Bapak, poin yang pertama yang saya mau bagikan, kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Ini adalah sebuah kesempatan yang istimewa. Mari Ibu Bapak, selagi kita masih ada, selagi kita masih diberi nafas untuk hidup, pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita nggak tahu umur kita kapan, nggak bisa ditentukan. Oh, yang lebih tua udah pasti dipanggil duluan. Belum tentu Ibu Bapak. Jadi jangan sampai yang muda-muda itu tenang, yang tua aja belum diangkat, belum dipanggil Tuhan. Oh, belum tentu. Umur ada di tangan Tuhan. Mari Ibu Bapak, pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Entah itu memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, kekuatan, tenaga kita, kemampuan kita untuk melayani, pakai. Karena akan ada waktunya di mana kita tidak akan pernah bisa untuk melayani Tuhan lagi selama kita di tempat ini, di bumi ini. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Poin yang kedua, apakah yang dimaksud kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa? Diambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang-orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang-orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Di sini ada beberapa kali yang namanya haruslah, ya. Kalau saya baca itu ada 3 kali. Bahkan dikatakan bahwa haruslah engkau bersuka cita, itu ada 2 kali.
sebuah kata keharusan. Jadi datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa itu adalah sebuah keharusan, sebuah tuntutan, sebuah keharusan. Ya artinya meminta kepada kita itu dengan sangat, meminta kepada kita itu dengan sangat supaya kita melakukannya. Jadi kalau misalkan ketika saya meneliti gitu ya, saya pengen tahu apa arti dari kata harus. Harus di sini adalah sebuah kata kerja yang harus dikerjakan oleh kita. Jadi kita sendiri yang harus menentukannya. Haruslah engkau bersukacita. Jadi kita yang harus menentukan keputusannya. Kita sendiri yang harus menentukan tindakannya. Gak bisa istilahnya haruslah engkau bersukacita ditentukan oleh perasaan kita, oleh keadaan. Gak bisa ibu bapak. Tuhan katakan ini, haruslah engkau bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi di sini yang namanya harus bersukacita adalah sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dengan aktif. Bukan menunggu nanti situasinya kalau udah baiklah baru saya bisa memberi kepada Tuhan. Nantilah kalau situasinya saya udah fit, udah enakan, udah coronanya lewat, baru saya bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kata di sini haruslah engkau bersukaria di sini tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan, tetapi kita harus mengerjakannya. Yang seringkali yang terjadi adalah perasaan kita yang menentukan kita. Kita tidak menentukan sebuah tindakan sehingga perasaan akan mengikuti kita. Nah pagi hari ini Bu Bapak, Tuhan pengen kita yang harus bertindak, kita harus menentukan perasaan kita, tidak ditentukan oleh perasaan kita. Tindakan-tindakan kita terlebih dahulu yang harus kita lakukan, maka perasaan itu akan mengikuti kita. Seringkalinya gini, aduh Ci, males mau doa. Seringkalinya begitu. Kita ditentukan oleh perasaan kita, kita dikuasai oleh perasaan kita sehingga tindakan-tindakan kita menguasai apa yang perasaan kita pengenkan, perasaan kita mau. Sedangkan di sini dikatakan bahwa haruslah engkau bersukaria. Bersukaria di sini artinya itu joy, rejoice. Jadi sebuah kekuatan yang keluar, yang mengalir di dalam diri kita. Beda artinya dengan yang namanya happy. Kalau happy itu tergantung oleh keadaan. Waktu kita terima berkat Tuhan, waduh, sukacitanya luar biasa, memuji Tuhan itu enak sekali. Waktu kita dapat menang gitu, sesuatu keuntungan, kita bisa luar biasa memuji Tuhan, kita bisa merasa enak, bisa merasa sangat dekat sekali pada Tuhan. Nah di sini sukaria di sini itu artinya bukan happy tetapi joyful. Satu rejoice yang didorong dari kekuatan yang dari dalam. Di sini dikatakan bahwa haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan di dalam versi yang lainnya itu dikatakan bahwa haruslah engkau bersukacita di hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Jadi sukacita yang kita beri kepada Tuhan itu sungguh akan menentukan berkat-berkat yang Tuhan mau berikan pada kita. Bagian kita adalah menyediakan wadah. Wadahnya apa? Semakin kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan, saya percaya berkat-berkat itu akan mengalir. Karena berkat itu tidak akan pernah mengalir pada orang yang bersungut-sungut, pada orang yang mengomel-ngomel. Saya percaya orang yang bersukaria hatinya itu akan menjadi sebuah wadah bagaimana Tuhan akan memberkati, bagaimana menjadi sebuah tempat bagaimana kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah Ibu Bapak, dari poin ini Ibu Bapak ya, ketika kita tahu bahwa datang kepada Tuhan adalah sebuah
sebuah keharusan. Jadi kita yang harus mengerjakannya, kita yang harus melakukannya. Di mana terlebih dahulu sukacita yang kita dapatkan adalah tidak lain adalah pada saat kita mengambil sebuah waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. Semakin dalam melakukan relasi dengan Tuhan, maka sukacita itu kan semakin ditambahkan lebih dalam lagi. Nah, Ibu Bapak, hal inilah yang Tuhan inginkan pada waktu kita datang kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak, datanglah kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah keinginan bahwa saya ingin menerima yang terbaik dengan cara sikap bagaimana? Sikap bersukacita, dengan sikap bersukaria di hadapan Tuhan dan hanya di dalam hadirat Tuhan. Jadi 2 poin ini yang saya mau membagikannya bagi Ibu Bapak. Kesempatan untuk datang kepada Tuhan tidak dengan tangannya hampa, itu kita pakai sebaik-baiknya, karena tidak akan pernah datang kembali. Pakai sebaik-baiknya dan pakai semuanya itu dengan sikap hati yang benar, bahwa semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan sikap hati yang bersukaria. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.